kosong. Ya, dia adalah Cherry. Mantan pacar Cherry, Drake adalah seorang tukang sihir yang hebat. Dia nggak ingin melepaskannya, jadi dia menculik Cherry dan menguncinya di atas menara yang tinggi. Dengan hanya satu jendela dan nggak ada pintu sama sekali. Selain itu, Drake membuat api ajaib di sekitar menara untuk perlindungan ekstra dan pergi. Cherry menyadari dia hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Dia melihat sekeliling dan melihat 3 ramuan ajaib. Botol-botol itu diberi label. Yang pertama akan memberinya kekuatan fisik yang luar biasa, yang kedua akan mengubah Cherry menjadi vampir, dan yang ketiga akan membuatnya bisa memanggil hewan apapun. Ramuan mana yang harus dia gunakan? Bahkan jika Cherry menghancurkan menara, dia nggak bisa melakukan apapun dengan api ajaib, dan nggak ada hewan yang bisa membantunya melarikan diri. Tapi jika dia menjadi vampir, dia bisa berubah menjadi kelelawar dan terbang. Cherry melarikan diri dan menemukan dirinya berada di hutan ajaib. Bisakah kamu menemukan 4 makhluk ajaib di sini? Lihatlah gua ini, ada troll yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu ada 2 peri yang sedang duduk di atas bunga, dan pohon ini adalah goblin kayu. Cherry berjalan terus dan menemukan sebuah tanda jalan. Ada 3 rute yang mengarah ke desa terdekat. Seekor naga bernapas api abadi menjaga jalan pertama. Rute kedua melewati tanah seorang penyihir. Dia membenci pria dan mengubah setiap pria yang berani memasuki tanahnya menjadi patung batu. Dan jalur ketiga adalah habitat macan tutul. Bisakah kamu membantu Cherry memilih rute terbaik? Pilihan kedua terdengar bagus. Cherry adalah seorang wanita, jadi penyihir itu nggak punya alasan untuk mengubahnya menjadi patung karena dia hanya membenci pria. Cherry meminta penyihir untuk membantunya menemukan desa. Penyihir itu menawarkan sebuah kesepakatan. Kalau kamu memecahkan pola teka-tekiku akan kuberitahu. Tapi kalau enggak, kamu akan menjadi pelayanku selamanya. Cherry nggak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Kamu boleh makan lada, tapi nggak boleh makan garam. Kamu boleh makan daging sapi, tapi nggak boleh makan daging ayam. Kurma, brokoli, dan kubis, nggak boleh ada kentang dalam bentuk apapun. Oh, dan kamu harus makan menggunakan sendok. Bisakah kamu membantu Cherry memecahkan polanya? Dia hanya mengizinkan benda yang terdiri dari 2 huruf yang sama secara berurutan. Penyihir membantu Cherry menemukan jalan. 3 pengemudi berhenti dan menawarkan tumpangan ke desa. Bisakah kamu membantu Cherry memilih opsi yang paling aman? Ada zombie yang bersembunyi di bagian belakang mobil pertama dan gak ada kursi penumpang di mobil ketiga. Meskipun kaca depan mobil kedua retak, itu masih pilihan terbaik. Akhirnya Cherry menemukan desa. Tempat ini ajaib, banyak makhluk luar biasa tinggal di sini. Tiba-tiba seekor kuda Nil mendekati Cherry dan berteriak, "Tolong aku! Salah satu dari mereka telah mencuri pakaianku." Bisakah kamu menebak siapa? Lihat lencana anjingnya deh. Tertulis kuda Nil. Jadi anjing itulah yang mencuri bajunya. Cherry bertemu dengan peternak lokal Timothy. Dia dulu memelihara ayam di negara lain. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Tapi kemudian dia membeli sebuah peternakan besar di desa ini dan pindah ke sana. Gak lama kemudian Timothy mengetahui di daerah ini sangat sering terjadi banjir. Tapi dia gak kecewa dan memutuskan untuk beternak bebek, bukan ayam. Kenapa?
bebek bisa berenang, jadi banjir nggak terlalu berbahaya bagi mereka. Timothy mengundang Cherry untuk makan malam di rumah, tapi sayangnya mantan pacar Cherry, Drake, telah menemukan mereka. Dia menangkap Timothy dan Cherry di rumah peternak itu, lalu tiba-tiba telepon berdering. Drake mengizinkan Timothy mengangkat telepon tersebut, tapi dia nggak boleh mengungkapkan situasinya. Kalau enggak, Drake akan menggunakan tongkat sihirnya untuk mengubah mereka menjadi ular. Jadi Timothy menjawab, Hai Bu, ada yang bisa kubantu? Aku sudah di rumah dan hendak tidur. Kalau nggak ada keadaan darurat, bisakah aku menelpon ibu nanti? Aku sangat mengantuk. 30 menit kemudian polisi datang, menyita tongkat sihir dan menyelamatkan mereka. Bagaimana Timothy meminta bantuan? Dia memencet tombol mute sambil mengucapkan semuanya kecuali kata-kata bantu, rumah, darurat, dan menelpon. Detektif memberi Drake kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Dia bisa melewati salah satu dari 3 pintu ini, hutan yang penuh dengan binatang berbahaya, bersembunyi di balik pintu pertama. Di balik pintu kedua, ada sebuah tangki berisi air es yang gak mungkin didiami selama semenit pun. Dan ada dinosaurus raksasa yang bernapas api di balik pintu ketiga. Pintu mana yang lebih aman? Drake harus memilih pintu ketiga, dinosaurus nggak bernapas api, dan mereka sudah punah jutaan tahun yang lalu. Drake kembali ke kastilnya dan menemukan seseorang telah memecahkan semua botol yang berisi ramuan berharganya di laboratorium. Drake sangat marah dan menginterogasi 3 pelayan goblinnya. Willy bilang, Aku membersihkan kastil sepanjang hari. Aku bahkan nggak masuk ke sebelah kanan nggak keringetan sama sekali. Pasti ada yang aneh di sini. Ryan sedang nongkrong di kafe dengan sahabatnya David. Mereka memesan makanan dan minuman, dan setelah makan, Ryan bilang, Ayo main game. Kalau kamu mecahin teka-tekiku, aku yang bayar. Tapi kalau gagal, kamu yang bayar ya. David setuju, dan inilah teka-tekinya. Dia harus memindahkan 2 tusuk gigi agar persamaan ini benar. Bisakah kamu membantu David? Ini dia solusinya. Bu Gina adalah seorang dosen, salah satu muridnya, Rosa, menyontek beberapa kali saat ujian. Suatu hari Bu Gina kehilangan kesabarannya dan bilang ke Rosa, kalau kamu bohong, ibu akan mengeluarkanmu dari kampus ini. Dan kalau kamu jujur, ibu bakal tetap mengeluarkanmu. Apa yang harus Rosa katakan supaya nggak di-DO? Dia harus bilang, aku sedang bohong. Ungkapan ini akan menciptakan paradoks karena ini tak bisa dibilang bohong dan jujur sekaligus. Jane tampil dalam lomba nyanyi di gedung konser terkenal. Nyanyiannya sangat bagus sampai para juri menangis. Tapi tiba-tiba semua lampu mati. Seseorang mematikan listrik di seluruh gedung ini dan manajer lomba menginterogasi 3 tersangka. Penyanyi saingan Jane, Tina, bilang, aku sedang ke kedai kopi di lantai 7 dan tiba-tiba semuanya gelap. Aku harus memakai senter di ponselku untuk keluar. Sarah, si tukang bersih-bersih, bilang, aku sedang mencuci jendela jauh dari panel listrik. Dan Franz, si satpam, bilang, Maaf, aku tidak melihat kamera CCTV karena ada panggilan darurat pribadi. Siapa yang berbohong? Tina, gedung konser ini tidak sampai lantai 7. Pedro mendarat di negara asing, dia membuka aplikasi taksi di ponselnya untuk pergi ke hotel. Sayangnya aplikasinya nggak berfungsi, jadi Pedro pun keluar berharap mendapatkan tumpangan. Di tempat parkir, dia melihat 3 mobil kosong. Ketiga sopirnya ingin sekali memberi Pedro tumpangan. Sopir mana yang harus dia pilih?
Lihat taksi pertama deh, ada genangan minyak di bawah mobil ini. Mungkin bukan pilihan yang paling aman, untuk mobil ketiga cuma ada 3 roda di sana. Jadi Pedro harus memilih sopir kedua. Alex adalah seorang petualang. Suatu hari dia berjalan sendirian di hutan dan terjebak perangkap. Sekarang dia bergantung di pohon sambil terikat terbalik tuh. Tali itu ditambatkan di tanah dan ada lilin yang menyala di bawah tali. Gak lama tali itu terbakar habis. Selain itu ada harimau lapar di bawah pohon yang menunggu Alex jatuh. Apa saranmu agar Alex bertahan dalam situasi sulit ini? Dia harus menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Harimau itu akan meniup lilin untuk merayakannya dan Alex akan sempat melarikan diri. Jangan emosi gitu dong, aku kan cuma disuruh baca naskah. Mia pulang kerja larut malam seperti biasanya. Dia tinggal bersama 3 teman sekamar. Saat Mia memasuki kamarnya, dia melihat seseorang telah menodai karpet favoritnya. Mia marah dan menanyai teman sekamarnya. Jessica bilang, itu bukan salahku, aku seharian main ke rumah pacarku. Helen menjawab, hari ini aku cuma masuk ke kamarmu 1 kali untuk menaruh cucian bersih. Karpetnya tadi bersih. Dan Fiona bilang, aku sudah lama gak ke kamarmu, aku belajar di perpustakaan seharian. Bisakah kamu menebak siapa yang menodai karpet Mia? Fiona, lihat tangannya. Warna cat kukunya cocok dengan noda di karpet. Will baru saja pindah ke Jakarta. Dia butuh apartemen untuk tinggal setidaknya 1 tahun, jadi dia mencarinya di internet. Dia menemukan 3 pilihan dan sama-sama menyukai semuanya. Will pun memeriksa ketiga penawaran ini satu persatu. Setelah itu, dia mengetahui 2 dari 3 penawaran tersebut adalah penipuan. Kalau kamu, bisakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dalam iklan ini? Lihat tanda di rumah kedua. Tertulis, bangunan ini akan dihancurkan dalam 2 minggu. Tapi Will mencari sewa jangka panjang. Apartemen ketiga ada di lantai 8 dan itu mustahil karena gedung ini cuma punya 7 lantai. Jadi, Will harus memilih opsi pertama. Seseorang mengunci Henry di ruang bawah tanah seram. Dia mencari ke sekeliling dan melihat 3 jalan keluar. Tapi semuanya berbahaya. Lorong pertama dingin sekali. Semua orang yang memasukinya akan berubah menjadi es. Lorong kedua dijaga singa gunung besar yang belum makan selama 3 tahun. Dan ada api besar di balik pintu ketiga. Lorong mana yang harus dipilih Henry? Untuk memastikan kecurigaannya, dia memutuskan untuk memperhatikan Eliza. Tapi keesokan harinya, dia menghilang bersama dengan beberapa dokumen yang sangat penting. Bos Emma meminta Emma membantunya mengembalikan dokumen itu. Dia belum mau melaporkan ke polisi. Terlepas dari semua itu, Emma senang karena dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang detektif. Komputer Eliza dilindungi dengan kata sandi. Setelah 1 jam gagal, Emma akhirnya melihat selembar kertas di lantai di bawah meja Eliza. Dia mengambilnya. Aku terdiri dari 2 kata yang disatukan. Aku adalah sebuah hidangan. Kata pertamaku adalah genre terkenal. Sementara yang kedua adalah biji-bijian. Siapa aku? Jawaban dari teka-teki ini mungkin adalah kata sandinya. Tapi apa ya? Popcorn. Emma berhasil menyalakan komputer Eliza dan tak lama dia menemukan peta berisi sebuah koordinat. Waktunya beraksi. Peta itu membawanya ke sebuah bangunan modern. Itu gedung pusat kebugaran. Dia masuk dan bertanya kepada resepsionis tentang Eliza, tapi dia menolak memberitahu dia apapun kecuali Emma membeli kartu tamu. Begitu masuk, Emma memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Pada satu titik, dia memasuki kamar mandi wanita. Dia segera menyadari ada yang aneh.
Tapi apa? Lihat bayangan pria ini. Siapa dia dan apa yang dia lakukan di sini? Emma mau keluar dari kamar mandi, tapi semuanya jadi gelap. Saat dia bangun beberapa waktu kemudian, dia menyadari dirinya berada di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Ada pintu dengan kunci kombinasi. Di tangannya, dia memegang sebuah catatan. Di eja biasa, aku adalah lawannya turun, tapi kamu harus mengacakku dulu dan kamu cuma bisa menemukanku di dalam air. Apa kata sandinya? Lawan turun adalah naik. Jadi, kata yang dibutuhkan Emma adalah ikan. Emma berhasil membuka pintu. Dia bergegas keluar ruangan, tapi berhenti tiba-tiba. Dia melihat kursi besar dan seorang pria duduk di sana. Itu adalah pria di luar kamar mandi pusat kebugaran. Akhirnya, serunya riang. Aku akui awalnya aku hanya ingin menjatuhkan bosmu, tapi aku berubah pikiran. Sekarang aku ingin bermain. Kalau kamu memecahkan semua teka-tekiku, aku akan memberikan dokumen itu dan membiarkanmu pergi. Emma pun terpaksa setuju. Pria itu bilang, lihat, aku punya ruangan yang dipenuhi emas. Suatu hari, 3 pencuri menyelinap masuk ke sana, tapi hanya 2 dari mereka yang lari keluar. Setelah mereka pergi, ruangan itu kosong. Jadi, di mana si pencuri ketiga? Penjahat ketiga naik kursi roda, jadi dia nggak lari. Kerja bagus. Dia berteriak dan menekan tombol di sandaran tangan kursinya. Emma berteriak saat dia merasa dirinya jatuh. Dia masuk ke basement gelap gulita. Tiba-tiba, obor di dinding menyala. Emma melihat 3 pintu. Di belakang pintu pertama, ada hutan lebat penuh makhluk berbahaya. Di belakang pintu kedua, ada dinosaurus raksasa yang napas apinya bisa membakar segala jenis material. Dan di balik pintu ketiga, ada danau berisi air es. Airnya sangat dingin, sehingga hanya perlu beberapa detik untuk membekukan apapun. Pintu mana yang harus Emma pilih? Dia harus keluar lewat pintu kedua. Meski dinosaurus masih ada, mereka nggak akan bisa menyemburkan api. Keputusannya tepat. Dino itu cuma patung yang dibuat dengan terampil. Tapi hanya ada 1 pintu yang mengarah keluar. Dan pintu itu juga terkunci. Emma mulai emosi. Untungnya ada catatan lain berisi petunjuk. Ada 4 gambar di sana. Pisang, bunga matahari, pelangi, dan apel. Emma berpikir sejenak lalu menekan 4 angka di panel pintu. Kodenya benar dan pintunya terbuka. Angka apa saja yang dia tekan? Satu, 3, 7, 1. Setiap digit sesuai dengan jumlah warna objek di gambar. Emma melihat koridor panjang. Dia sudah berjalan agak lama dan akhirnya menyadari koridor ini akan terbagi menjadi 3 lorong. Ada tulisan barat, timur, selatan. Dia juga melihat tulisan ini di dinding. Koridor mana yang harus dia pilih? Emma memiringkan kepalanya dan melihat tulisan itu terbalik. Jadi tulisannya selatan. Kesanalah dia harus pergi. Tak lama, dia melihat 3 pintu lagi. Di lantai, ada 3 kunci yang bisa membuka ketiga pintu ini. Berapa upaya terbanyak yang dia perlukan untuk menemukan kunci tiap pintu? Barat. Sebelum pergi ke kafe itu, Detektif Imelda meriksa rekaman CCTV malam itu. Wali kota mengajaknya ke ruang pengawasan. Ada 3 monitor di sana, yang masing-masing nunjukin ruangan itu dari sudut berbeda. Detektif Imelda sadar cuma 1 kamera yang merekam langsung. 2 kamera lainnya cuma gambar palsu. Rekaman mana yang asli dan kenapa?
Kamu ingat keadaan ruangan itu waktu diperiksa detektif Imelda? Jamnya jelas nggak ada di dinding ini, tapi di dinding seberang. Jadi, rekaman di monitor pertama palsu. Rekaman di monitor kedua juga nggak asli. Kalau kamu perhatikan, kamu bakal melihat ngengat yang terbang di ruangan itu. Tapi gerakannya nggak berubah, editannya kurang mulus tuh. Berarti, rekaman dari monitor ketiga lah yang asli. Oh yes. Detektif Imelda memutar ulang rekaman itu dan nemu rekaman waktu cowok teka-teki masuk ruangan. Wajahnya ditutup, jadi jelas mukanya nggak kelihatan. Tapi detektif Imelda ngelihat sesuatu yang bisa bantu dia nemuin pelakunya. Kamu tahu apa itu? Kalau lihat sudut kiri bawah, kamu akan melihat seseorang masuk ke ruangan dan cepat-cepat pergi waktu cowok teka-teki nyuri mahkota. Artinya, cowok teka-teki punya kaki tangan? Buat nyari tahu itu, detektif Imelda menanyai semua penjaga yang bertugas malam itu. Penjaga pertama, Georgie, bilang dia berjaga di depan pintu. Dia cuma pergi waktu ke toilet. Penjaga kedua, Jojo, bilang dia berdiri di depan pintu kantor wali kota semalaman. Dan penjaga yang istirahat cuma Georgie. Penjaga ketiga, Budi, bilang dia juga berjaga di pintu. Detektif Imelda tahu cuma satu orang yang jujur dan dua penjaga bohong. Siapa yang bohong? Kamu ingat nggak seperti apa sepatu orang yang masuk ke ruangan itu? Dia pakai sepatu Keds putih. Nah, Budi memakainya juga. Jadi dia bohong. Karena Jojo nggak nyebutin kalau Budi pergi. Dia juga bohong. Cuma Georgie yang jujur di sini. Ciao. Budi dan Jojo langsung mohon-mohon sama Imelda. Kami nggak mau dipenjara. Kami sumpah nggak nyuri apa-apa. Percaya sama kami. Detektif Imelda bertanya, terus kenapa kalian bohong? Mereka bilang mereka mendengar suara dari ruang rahasia waktu Georgie ke toilet. Akhirnya Budi ngecek ruangan itu dan Jojo tetap mengawasi. Waktu Budi ngelihat orang di ruangan itu, dia ketakutan dan langsung kabur. Dia ngasih tahu Jojo kalau dia mendingan dipecat daripada celaka. Sementara Jojo, dia bohong karena Budi adalah sahabatnya dan dia nggak mau Budi dipecat. Karena mereka nggak pernah ngeliat ada orang masuk atau keluar ruangan itu. Mereka pikir mereka salah lihat. Soalnya malam itu mereka udah kecapean. Apa yang bisa Imelda lakukan buat mastiin apa penjaga itu jujur atau tidak? Dia bisa ngecek rekaman CCTV jalan luar gedung buat mastiin nggak ada yang masuk atau keluar. Waktu Imelda nggak ngelihat siapapun lewat jalan itu, dia menyimpulkan kalau Budi dan Jojo jujur. Detektif itu mutusin buat ngecek ruang rahasia itu sekali lagi buat cari tahu gimana cara cowok teka-teki itu masuk. Beberapa saat kemudian, dia berhasil nemu pintu rahasia. Kamu ngeliat pintu itu nggak? Rak buku itu sebenarnya pintu. Dia meriksa pintu itu buat nyari tahu cara membukanya. Dia ngelihat 3 tombol, tapi cuma satu yang bisa ngebuka pintu itu. Kalau Imelda salah tekan, pintu bakal terkunci selamanya, dan dia nggak bakal nemu rahasia di balik pintu. Tombol mana yang harus dia tekan? Perhatikan buku-buku di samping tombol itu. Salah satu judulnya aneh banget, sementara yang lainnya masuk akal. Itu pasti anagram, kata atau frasa yang terbentuk saat kita menyusun kembali hurufnya. Waktu kamu menyusun kembali judulnya, kamu bakal nemu tombol kedua. Detektif Imelda menekannya dan pintu rak buku itu terbuka. Detektif itu nemu lorong sempit dengan tangga ke bawah. Dia menuruni tangga dan pintu di belakangnya tertutup. Dia mencoba membukanya, tapi percuma. Jadi, terpaksa dia menuruni tangga itu. Dia sampai di sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya cuma ada sekop dan pelang petunjuk tentang apa aja yang ada di dekat situ. Di lubang kiri ada ular berbisa, lubang kanan dipenuhi gas beracun, dan di atas dia ada anjing galak dengan gigi tajam. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pilih lubang di atas.
Dia harus mendengarkan suara anjing itu dan nunggu anjing itu tidur. Lalu dia bisa pelan-pelan melewatinya. Pasti itu cara cowok teka-teki masuk dan keluar ruang rahasia. Detektif Imelda nggak mau buang-buang waktu, jadi dia pergi ke kafe barat. Dia lihat ada cowok yang lagi duduk di meja sudut. Cowok itu kelihatan mencurigakan. Waktu detektif Imelda nyamperin, dia langsung nulis sesuatu di koran yang lagi dia baca. Terus cowok itu kabur lewat pintu belakang. Detektif Imelda nyoba ngejar dia, tapi gagal. Dia ngecek koran itu dan nemu surat lain. Isinya, kamu bukan wali kota, tapi aku kasih dia kesempatan terakhir. Kayaknya kamu kerja buat dia. Bawakan uang tunai 3 miliar. Kita bisa ketemu di gedung yang punya lantai terbanyak 2 jam lagi. Gedung apa yang dimaksud cowok teka-teki? Perpustakaan. Pastinya detektif Imelda nggak bakal ngasih uang itu. Dia bawa tas kosong buat ngibulin cowok itu biar dia nggak kabur. Dia pergi ke perpustakaan. Waktu detektif masuk, dia ngeliat cowok teka-teki itu memakai kacamata hitam dan jaket yang sama. Dia nungguin detektif di bagian buku teka-teki dan tebak-tebakan. Lalu tiba-tiba, seseorang tanpa sengaja mendorong detektif itu. Tasnya jatuh ke lantai dan terbuka. Cowok teka-teki Q, comb, sama bear. Oh, cucumber. Maksudnya timun. Ismi kesasar di hutan saat lagi jalan-jalan sendiri. Dia kebingungan nyari jalan pulang dan akhirnya nemu rumah penyihir, teman lamanya. Saat Ismi mendekati rumah itu, dia tahu si penyihir nggak ada di rumah. Dia malah melihat ada 4 portal di hadapannya. Di atas meja, Ismi nemu daftar kegiatan penyihir. Apa kamu bisa tahu portal yang ditempati si penyihir? Dua kegiatan pertama ini udah di checklist, berarti udah selesai. Penyihir itu mungkin lagi nangkep kodok. Dan angka di dalam kurung pasti nunjukin jumlah sisi yang ada di tiap portal. 10 berarti bentuk bintang, 3 segitiga, 4 persegi, dan 0 lingkaran. Untuk nangkep kodok, dia perlu pakai portal berbentuk persegi. Cindy adalah mahasiswi baru yang baik hati. Dua temennya, Dylan dan Toby, mau ngajakin dia ke pesta dansa. Jadi mereka minta pendapat ke sahabat Cindy untuk cari tahu orang yang lebih disukai Cindy. Tapi sahabat Cindy nggak mau ngebocorin rahasia ini. Akhirnya dia cuma ngasih tahu petunjuknya aja. Cindy suka pizza, tapi nggak suka burger. Dia suka ke mall, tapi nggak pernah ke gym. Hewan favoritnya adalah lama, tapi dia takut zebra. Siapa yang disuka Cindy? Sahabat Cindy udah ngasih petunjuk, jadi kita perlu nyari tahu polanya. Semua hal yang disukai Cindy punya huruf double di dalam katanya. Dalam kata Dylan juga ada 2 huruf L, berarti Cindy suka sama Dylan. Karin terbangun di penjara bawah tanah dalam kondisi linglung. Tempat ini kelihatan nyeremin dan dia pengen cepat-cepat keluar. Untungnya pintu di situ agak ngebuka dan dia bisa keluar menuju lorong. Beberapa saat kemudian, Karin berhenti di depan 2 lift dan 1 pintu dengan tulisan keluar. Jangan-jangan itu jalan keluarnya. Tapi pintu itu ternyata dikunci dan di-password. Apa kamu bisa nebak passwordnya? Kamu perlu mengamati angka di kedua lift ini. Tulisannya 13 dan 11, jadi passwordnya pasti 1311. Di kota kecil yang tenang, para pemudanya banyak yang hilang. Polisi udah nyari mereka selama berbulan-bulan tapi nggak nemu apa-apa. Suatu hari, mereka nemu basement terbengkalai di dekat kolam renang bekas. Di dalamnya ada 3 cowok yang mengaku udah ditahan di situ selama 3 bulan. Padahal salah satu dari mereka adalah penculik. Apa kamu tahu yang mana? Jenggot cowok ini kelihatan rapi, sedangkan 2 cowok lain belum sempat bercukur selama 3 bulan ke belakang. Jadi penculiknya pasti cowok yang ini. Udin gak suka packing. Tiap kali mau bepergian, dia selalu bawa barang yang gak penting. Jadi kamu perlu membantunya. Kali ini dia mau berkemah di hutan. Amati isi ranselnya dong, biar kamu bisa nentuin barang-barang yang gak perlu dibawa.
Wah, ada hairdryer segala tuh. Padahal di tengah hutan nggak akan ada listrik, jadi dia nggak perlu bawa hairdryer. Selanjutnya, Udin mau piknik ke Mesir, dan di sana dia akan nginep di hotel inklusif. Barang apa yang nggak perlu dia bawa? Ini deterjen kan? Buat apaan? Dia nggak akan nyuci baju sendiri kok di hotel inklusif. Udin mau pergi ke rumah temannya sepanjang weekend. Barang apa yang sebaiknya dia tinggal di rumah aja? Dia beneran mau bawa tisu toilet? Temannya pasti punya tisu dong. Selanjutnya, Udin mau nginep di rumah neneknya selama seminggu. Neneknya itu tinggal di area peternakan. Dia juga punya sapi dan kuda. Rencananya, di sana Udin mau berkebun sambil liburan. Kira-kira benda apa ya yang nggak perlu dia bawa? Kayaknya dia nggak perlu tuxedo tuh. Di sana, dia pasti cuma pakai baju santai. Yasmin ngeliat rumah Nyermin saat lagi jalan sendiri. Setelah dia masuk ke rumah itu, pintu di belakangnya langsung nutup. Rupanya, rumah itu ditinggali pesulap tua yang nggak suka ada tamu. Tapi Yasmin tetap bisa lolos. Di situ ada 3 minuman. Yang merah bisa mengubah Yasmin jadi tikus selama 1 jam. Yang hijau bisa bikin dia terbang selama 1 jam. Dan yang biru bisa bikin dia ngeluarin nafas api selama 1 jam. Minuman mana yang harus Yasmin pilih biar dia bisa lolos dari rumah itu? Air ini akan mengangkatnya dan dia bisa membuka pintu. Lihatlah pria dan 3 wanita ini dengan saksama. Bisakah kamu mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan istri aslinya? Pasti wanita yang di sebelah kiri. Lihat, nggak seperti 2 gadis lainnya. Dia nggak bawa apa-apa di tangannya. Pada saat yang sama, si cowok sedang memegang tas yang kalau boleh jujur, sama sekali nggak cocok sama gayanya. Benny dan pacarnya, Amel, sedang menjelajahi gua dan tersesat. Setelah sekian lama, mereka bertemu 2 orang, seorang pria dan seorang wanita muda. Pria itu berjanggut dan bertampang lusuh, membawa sekop di tangannya. Aku sudah terjebak di sini selama seminggu. Aku tahu cara naik ke permukaan, tapi aku butuh bantuan kalian. Ikutlah denganku. Wanita muda itu berseru, "Jangan percaya dia. Dia penjahat. Oh no. Ikuti aku. Aku sudah terjebak di sini jauh lebih lama darinya. Tapi kayaknya aku tahu di mana pintu keluarnya." Siapa yang harus dipercaya oleh Benny dan Amel? Benny dan Amel memutuskan untuk mengikuti si pria. Kalau gadis itu sudah lama di dalam gua, kenapa dia terlihat sangat rapi dan ada bunga segar di rambutnya? Lihat pemandangan ini. Bisakah kamu mencari tahu siapa yang datang dari masa lalu? Cowok ini, perhatikan dadanya lebih dekat. Kemejanya adalah kemeja gaya 90-an. Kalau yang ini gimana? Siapa yang dari masa lalu? Aku yakin gadis muda ini. Lihat topi anehnya. Sekarang, apa kamu bisa mencari penjelajah waktu lain? Wanita ini, lihat, dia memakai bakiak. Fotografer alam, Lydia, sedang memotret pohon dan bunga di taman. Dia berhenti saat mencium bau bahan kimia aneh. Dia memotret 3 pabrik di daerah sana. Saat Lydia melihat foto-foto itu, kemudian dia langsung sadar pabrik mana yang mengeluarkan gas beracun. Bisakah kamu menebaknya juga? Bukan pabrik pertama, karena sepertinya sudah terbengkalai. Yang kedua, dikelilingi pepohonan dan bunga. Artinya,
Asap yang keluar dari corongnya aman. Berarti pabrik ketiga yang beracun. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat gersang dan tidak sehat, dan bunga-bunganya berubah hitam. Di bandara, seorang pelancong yang marah mengeklaim isi kopernya hilang. Saat mengambil koperku, isinya tidak ada. Aku menuntut ganti rugi. Setelah memeriksa info penumpang, seorang pekerja bandara mengetahui bahwa dia memang pergi dari London dengan koper berat. Dan sekarang, kopernya kosong dan agak basah. Tapi apa menurutmu situasi ini agak mencurigakan? Bisakah kamu mencari tahu apa yang mungkin terjadi di sini? Si penumpang meninggalkan London dengan koper penuh es. Selama penerbangan, es itu mencair dan airnya merembes. Dan dia menuntut ganti rugi atas barang-barangnya yang hilang. Lauren memasak 10 ember sayap ayam untuk reuni keluarga, 1 untuk tiap tamu. Namun, ternyata Jamal belum dapat bagiannya. Seseorang mengambil 2 ember. Pasti Om Pardi? Dia kelihatan mencurigakan, atau mungkin anaknya Lauren, Justin. Senyumnya agak seram. Atau mungkin Jamal sendiri yang menyembunyikan sayap ayamnya supaya dapat porsi lebih? Gimana menurutmu? Di mana sayap ayam itu? Lihat anjing itu, dia selalu berdiri di dekat Justin karena bisa mencium bau daging yang dia sembunyikan. Di kantor, Damian dapat kabar kalau dia memenangkan jackpot undian. Dia bilang ke akuntannya bahwa dia ingin memberikan setengah dari uang ini kepada sahabatnya Logan. Tapi orang-orang acak mulai muncul di kantor dan menyebut diri mereka Logan untuk menipu si akuntan dan mendapatkan uang itu. Bisakah kamu mencari tahu mana sahabat sejati Damian? Tentunya pria yang memakai gelang yang sama dengan Damian. Emily sedang berdiri di satu sisi sungai dan Anna di sisi lainnya. Anna berteriak kepada Emily untuk datang dan menemuinya, dan Emily melakukannya. Tidak ada jembatan di sana, tapi dia tetap menyeberangi sungai tanpa basah. Kok bisa? Sungainya beku. 3 orang dihentikan di bagian pemeriksaan keamanan di bandara internasional. Mereka diduga menyelundupkan berbagai barang ke luar negeri. Pria pertama sedang menuju resor pantai. Di dalam kopernya ada banyak barang yang bisa digunakan di tepi pantai, seperti payung, kacamata hitam, tabir surya, dan handuk pantai. Pria kedua membawa kandang dengan 3 burung warna-warni dan kandang hewan peliharaan berisi banyak hamster. Tapi surat-suratnya lengkap. Di kopernya, dia membawa jas, beberapa dokumen, sikat gigi, dan pasta gigi, serta sebotol sampo mahal. Siapa penyelundupnya? Orang ketiga, dia botak. Untuk apa dia butuh sampo? 5 pria sedang memancing di perahu tak jauh dari pantai. Ombak besar membalikkan perahu itu dan mereka semua jatuh ke air. Anehnya, tak ada satu cowok pun yang basah. Kok bisa? Rp1.200.000. Briana mendapatkan Rp600.000. Ami menerima Rp300.000. Kani mendapatkan Rp200.000. Hei, kalau aku jadi Niki, aku pasti ngeluh. Butania adalah pemilik butik yang memproduksi dan menjual keramik mahal. Pada hari Jumat, saat minggu kerjanya hampir selesai, dia hendak menyimpan penghasilan hari itu di berangkas dan terkejut saat melihat uangnya hilang. Ada yang mencurinya. Butania curiga ini ulah salah satu pegawainya. Dia bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan hari itu. Sylvie, si manajer penjualan, bilang dia mencari klien baru. Juki, si pembuat tembikar, bilang dia selalu membuat 1 cangkir sehari dan menunjukkan semua cangkir yang sudah dia buat minggu itu. Lily, si desainer, bilang dia bekerja seharian, tapi mengaku dia nggak terlalu produktif hari itu karena masalah keluarga. Siapa yang berbohong? Juki, ada 5 hari kerja dalam seminggu.
Dia bilang dia membuat 1 cangkir per hari, tapi dia cuma menunjukkan 4 cangkir. Berarti dia bolos 1 hari kerja. Mungkin hari itu dia bolos karena mau mencuri uang Butania. 2 mobil, biru dan merah, berjalan di jalan raya yang sama pada waktu yang sama. Mobil biru melaju dengan kecepatan 95 km per jam, dan mobil merah melaju dengan kecepatan 65 km per jam. Namun setelah beberapa menit di jalan, mereka bertemu di satu titik. Kok bisa? Kedua mobil ini berjalan ke arah berlawanan, jadi pada akhirnya mereka akan saling berpapasan. Carlos adalah orang kaya yang punya 2 anak laki-laki dewasa, Ethan dan Chris. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah besar. Suatu hari Carlos menyadari vas kunonya yang mahal hilang. Orang yang ada di rumah pada malam sebelumnya cuma kedua putranya. Dia nggak ingin melibatkan polisi, jadi dia menginterogasi mereka seorang diri. Dia melihat Ethan membawa masuk mobilnya. Dia baru pulang dari gym. Dia mengatakan pada malam sebelumnya, dia berlatih gitar dan nggak melihat hal aneh. Kemudian, Carlos bertemu Chris di dekat kolam renang. Chris bilang, "Sekarang aku tahu, kemarin aku melihat Ethan menaruh kardus di jok belakang mobilnya. Itu pasti vas punya papa." Tapi Carlos segera tahu Chris lah yang mengambil vas itu. Kok bisa? Karena Ethan naik mobil sport, cuma ada 2 kursi di mobil ini. Dia nggak mungkin menaruh kardus di kursi belakang. Berarti Chris berbohong. Seorang guru matematika menjelaskan ke murid-muridnya tentang angka Romawi. Setelah itu dia meminta mereka menggambar 1 garis dan mengubah 9 menjadi 6. Satu-satunya syarat darinya adalah murid-muridnya dilarang mengangkat pulpen dari kertas sampai garisnya selesai. Marco orang pertama yang menyelesaikan tugas itu. Bagaimana caranya? Dia menggambar huruf S di depan IX dan hasilnya 6 dalam bahasa Inggris. Ada sepetak rumput ajaib di lapangan dan ukurannya berlipat ganda setiap harinya. Kalau pada hari pertama cuma ada sepetak rumput, pada hari kedua ukurannya 2 kali lebih besar dan seterusnya. Dibutuhkan 10 hari agar rumput ini menutupi seluruh lapangan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan rumput ini untuk menutupi setengah lapangan? Sepetak rumput berlipat ganda setiap hari, jadi pada hari ke-9 rumput ini menutupi setengah lapangan. Di sebuah kerajaan jauh, seorang raja tua tinggal. Raja itu khawatir dia tidak punya pewaris tahta. Di suatu hari, dia mendapatkan ide. Dia memutuskan untuk memberi tiap anak kecil di kerajaannya sebuah benih. Dia berjanji akan mengangkat seseorang menjadi ahli waris jika dia berhasil menumbuhkan tanaman terindah. 3 bulan kemudian, ribuan anak datang ke istana. Mereka membawa tanaman hijau yang tinggi. Tapi seorang anak perempuan membawa pot kosong. Namun, dia yang dipilih menjadi ratu masa depan. Kenapa begitu? Ternyata sang raja memberi benih palsu kepada anak-anak ini. Cuma anak perempuan itu yang jujur.